Halo para wibu-tachi sekalian, jumpa lagi di channel Abisan Channel yang membahas tentang dunia perwibuan anime dan Jepangan. Kali ini kita akan bahas anime yang di voting dari kalian, yaitu ID Invaded. Sebenarnya tadi aku mau bahas Sonic Boy, tapi setelah aku lihat lagi gak nyangka banget banyak juga yang ngevote ID Invaded. Maka dari itu kita langsung aja ke pembahasannya. ID Invaded adalah anime yang bergenre misteri, psikologikal, dan science fiction. Rilis tayang perdana pada tahun 2020 awal. First impressionku pas pertama nonton anime ini, kukira rilis di tahun 2015-an ya, tapi ternyata rilis pada saat masa-masa wabah COVID-19. Anime ini berceritakan tentang seorang mantan polisi bernama Narihisago Akihito yang sekaligus jadi narapidana dikarenakan dia menembak seorang pegulat MMA di kediamannya. Narihisago の野郎、本当にドアを開けた瞬間ぶっ放したんだな。Maka dari itu, dia ditahan dan dimasukkan ke dalam sel tahanan di sebuah organisasi yang bernama Kura. Lalu, apa itu Kura? Kura adalah organisasi polisi yang independen secara politik dan sangat rahasia, berbasis di Tokyo yang didedikasikan untuk menyelidiki kasus pembunuhan. Mereka beroperasi dan memiliki akses eksklusif ke sistem Mizuhanome yang digunakan bersama dengan Wakumusubi dan detektif cerdas untuk menentukan identitas pembunuh berantai melalui Ido. Dari sini kita tahu bahwa Narihisago tadinya adalah seorang polisi yang mempunyai tugas untuk memecahkan misteri peneroran pembunuh berantai. Di samping dia menjadi napi, dia juga dijadikan alat secara fisik dan batinnya sebagai pengais informasi dengan memasuki pikiran alam bawah sadar para pembunuh berantai melalui mesin Mizuhanome dan kokpit sebagai media penghantarnya. Setelah aku jelasin sedikit di sini, kurasa kalian udah pada paham ya gambarannya gimana alur cerita anime ini. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana sih cara mekanisme bekerjanya mesin Mizuhanome dan juga alat Wakumusubi ini. Apa itu mesin Mizuhanome? Mesin Mizuhanome adalah mesin yang dapat memasuki pikiran alam bawah sadar manusia, bahkan mungkin termasuk pikiran alam bawah sadar seorang psikopat, orang dalam gangguan jiwa, dan bahkan orang yang sudah meninggal. Lebih canggihnya lagi, mesin ini dapat beroperasi sekalipun sang penjelajah alam bawah sadar atau detektif cerdas itu dalam keadaan mati secara fisik di dunia nyata. Dan jika ia sudah masuk ke dalam mesin Mizuhanome, ia masih dapat bebas berkeliaran ke dalam dunia alam bawah sadar. Lebih parahnya lagi, dia dapat meneror, keluar masuk, dan bebas mengacak-acak dunia alam bawah sadar siapapun. Contohnya seperti John Walker yang membuat ulah meneror di alam bawah sadar orang lain. Atas hal ini, John Walker dijadikan sebagai pelaku atau dalang utama dari serentetan pembunuh berantai yang terjadi. Mesin Mizuhanome sendiri ini amat sangat berperan penting ya penggunaannya, karena dari sisi positif dapat membantu memulihkan ingatan-ingatan terdahulu yang jauh dan lama terpendam oleh waktu, serta dapat dilihat diangkat kembali agar dapat mendapat informasi penting dari seseorang, atau bisa dibilang secara garis besar Mizuhanome ini adalah mesin penggali informasi yang radikal. Sisi lain juga dapat berperan penting sebagai mesin pemecah misteri dalam sebuah peristiwa atau kejadian yang bersifat kriminalitas pembunuhan. Dari hal yang udah aku berikan tadi, memang bagus banget ya mesin Mizuhanome ini, tapi kita juga patut mewaspadai bahwa dampak negatif dari mesin ini. Secara langsung sih mesin ini gak terlalu timbul ya sisi negatifnya. Justru mesin ini yang harus diwaspadai, yaitu siapakah yang akan menggunakannya dan untuk keperluan apa. Mesin ini gak selalu dapat beroperasi sendiri, melainkan ada sebuah alat penunjang atau secara lain dapat dikatakan anaknya dari Mizuhanome. Nama alatnya adalah Wakumusubi. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kerja dari alat Wakumusubi? Apa itu Wakumusubi? Wakumusubi adalah alat yang dapat menangkap dan sekaligus membaca niat keinginan membunuh dari seseorang. Lebih tepatnya menangkap partikel ID, dorongan atas keinginan untuk membunuh. ID yang didapat ini nantinya akan masuk ke dalam mesin Mizuhanome, dan seseorang yang masuk ke dalam ID orang lain itu adalah seorang Ido atau detektif cerdas. Ya memang kadang orang Jepang nyebut kata itu agak nanggung ya. Orang kita kalau baca ID ya ID aja gitu loh. Kalau mereka ngucapnya Ido, whatever lah. Wakumusubi sendiri penggunanya udah mulai dipakai ke dalam ranah publik. Hal ini bisa dibuktikan bahwa tidak ada keraguan atau sembunyi-sembunyi dalam penggunaannya. Akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan organisasi Kuro, Mizuhanome, Wakumusubi, dan lain sebagainya itu masih dirahasiakan secara umum. Sebetulnya ini berbeda dan berbanding terbalik dengan anime favorit yang lain, yaitu Paprika. Secara konsep dan konflik yang muncul antara kedua anime ini sih, waduh, awesome parah. Tapi next deh kita akan bahas. Mesin ini mentransfer Ido dan secara langsung terhubung kepada mesin Mizuhanome, sehingga Ido seseorang dapat masuk ke dalam dunia alam bawah sadar seorang pelaku dan mulai mencari penyebab terjadinya sebuah perkara.
cara kerja mesin Mizuhanome dan mesin Wakumusubi. Kita ambil contoh gampang aja, di episode 2 sendiri udah sangat jelas ya gambaran dari cara kerja kedua mesin ini. Mesin Wakumusubi dibawa oleh seseorang yang bernama Hondomachi. Karena ada urusan pekerjaan, jadi dia memegang dan membawa alat tersebut. Selanjutnya, dia berada di suatu tempat yang dimana itu adalah lokasi kejadian sebuah pembunuhan. Lalu, bagaimana cara kerja dari mesin Wakumusubi? Nah, simak video cuplikannya. その機械に吸い上げられているのか。人を殺したいというだけの気持ちや憎しみはどれくらい強くったって枠結びでは検知できないはずですよ。出血箇所がない。この顔の傷古いぞ。 Kesimpulannya kita tahu bahwa cara kerja dari kedua mesin ini saling berkaitan satu sama lain. Wakumusubi menangkap dan membaca partikel niatan untuk membunuh dari seseorang, lalu mentransfernya ke Mizuhanome, dan organisasi Kuro menerjunkan seorang detektif cerdas sebagai pemecah misteri di dalam alam bawah sadar seorang pembunuh. Partikel itu sendiri itu bisa aja sih terhempas ke tempat lain karena terjangan angin dan bisa terjatuh menempel pada tempat lain. Mungkin untuk video kali ini aku cukupkan dulu ya. Masih banyak sih sebenarnya yang udah aku list buat dimasukin ke pembahasan di video ini. Tapi di next aja deh. Semisal saat aku jelasin ada sesuatu yang dirasa kurang atau berlebihan, aku minta maaf. Atau kalian bisa nih langsung aja komen di bawah mengenai hal apa sih yang terlewat ketika aku ngejelasin anime ini. Oke, buat yang udah nonton jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk dapetin notifikasi uploadan video selanjutnya. Oh ya, barangkali dari kalian ada yang mau donate buat perkembangan channel ini, bisa kalian mampir ke halaman traktirku. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.